Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal kompetensi teknis IPS untuk guru SD dan SMP. Disimak baik-baik, soalnya dipahami jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1. Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen, RTK, ditunjukkan pada A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Rumah tangga konsumen artinya rumah tangga pengguna barang dan jasa yang menggunakan, sedangkan yang memproduksi adalah produsen. Berarti di sini peran rumah tangga konsumen adalah pilihan nomor 1 sebagai konsumen, 2 sebagai pengguna faktor produksi. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah 1 dan 2, A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri perdagangan berikut. 1. Pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. 2. Dikenakan bea masuk. 3. Mata uang berbeda. 4. Pembeli dan penjual cenderung bertemu. 5. Biaya angkut lebih murah. Yang termasuk ciri-ciri perdagangan internasional adalah titik-titik A123, B124, C134, D135. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang cakupannya luas antara negara yang satu dengan negara yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Jadi di sini ciri-ciri perdagangan internasional adalah pilihan 1, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Betul sekali, karena mereka melakukan perdagangan bisa jadi dengan via media sosial atau yang lain. Jadi untuk pilihan 1 benar, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. 2, dikenakan bea masuk. Nah, ketika barang masuk ke suatu negara, maka akan dikenakan bea masuk. Kemudian 3, mata uang berbeda. Nah, tentu saja berbeda, karena mata uang antara pembeli dan penjual pasti berbeda. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3 yang termasuk ciri-ciri perdagangan internasional. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. 2. Industrinya biasanya berlatar belakang agraris. 3. Tenaga pertanian tidak mengandalkan tenaga kerja manusia. 4. Luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi sederhana. 5. Pendapatan per kapita tinggi. Ciri-ciri negara berkembang ditunjukkan oleh nomor A124, B123, C245, D345. Kita perhatikan ciri-ciri negara berkembang. 1. Sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Betul sekali, ini adalah salah satu ciri bahwa negara itu masih berkembang. Kebanyakan penduduknya adalah bekerja di sektor pertanian. 2. Industrinya biasanya berlatar belakang agraris. Betul sekali, ini termasuk. 3. Tenaga pertanian tidak mengandalkan tenaga kerja manusia. Ini salah, karena untuk negara yang sudah maju, tenaga pertanian tidak mengandalkan tenaga kerja manusia, tetapi menggunakan mesin-mesin canggih. 4. Luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi sederhana. Nah, ini termasuk ciri-ciri negara berkembang. Sedangkan 5,
Pendapatan per kapita tinggi ini adalah ciri-ciri negara maju. Contohnya Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4 yang merupakan ciri-ciri negara berkembang. Seperti kita contohnya Indonesia adalah negara yang berkembang. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dibentuk kawasan perdagangan bebas yang disebut A. Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, B. ASEAN Free Trade Area, C. Asia Pacific Economic Community, D. Organization of Petroleum Exporting Country. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 4 ini adalah B. ASEAN Free Trade Area. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Asia Pacific Economic Cooperation, yang selanjutnya disingkat dan disebut dengan APEC, adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra, Australia, pada bulan November 1989, bertujuan membangun kerjasama ekonomi. Jadi APEC ini kerjasama di bidang ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan OPEC adalah singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan organisasi berisikan negara pengekspor minyak bumi. Indonesia bergabung menjadi anggota organisasi OPEC pada tahun 1962. Sedangkan AFTA, kebudayaan, AFTA adalah bentuk kebijakan mengenai kesepakatan antara negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah zona perdagangan bebas. AFTA dibentuk pada 28 Januari tahun 1992 saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura. Pembentukan AFTA dilatar belakangi karena adanya perkembangan ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN. Perkembangan ekonomi tersebut kemudian diwadahi dengan suatu bentuk kerjasama AFTA dalam rangka bersama-sama memajukan perekonomian di ASEAN. ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Maksud dari ASEAN yaitu suatu perserikatan atau perhimpunan yang berasal dari Asia Tenggara dengan anggota semula sebanyak 5 negara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kemudian menyusul negara-negara yang lain sehingga seluruh negara di kawasan Asia Tenggara tergabung ke dalam ASEAN. Jadi itu tadi penjelasannya bahwa untuk jawaban soal nomor 4 yang benar adalah B, ASEAN Free Trade Area. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kemerdekaan Indonesia adalah cita-cita bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, terjadi beberapa peristiwa, di antaranya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena A. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda tentang pelaksanaan proklamasi. B. Soekarno menghendaki pelaksanaan proklamasi setelah Jepang menyerah kepada sekutu. C. Golongan muda menghendaki proklamasi segera dilaksanakan karena ada kekosongan pemerintahan. D. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang siapa yang memproklamirkan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah A, yaitu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi. Sehingga golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Globalisasi membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Pengaruh positif perdagangan bebas dalam era globalisasi di bidang ekonomi adalah A. Dapat merugikan bangsa Indonesia. B. Dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan. C. Dapat mendorong berkembangnya gaya hidup konsumtif. D. Dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah B, yaitu dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan. Itu adalah salah satu dampak positif perdagangan bebas dalam era globalisasi di bidang ekonomi. Kita lanjut ke soal nomor 7.
Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah C, yaitu kompetensi pedagogik. Jadi setiap guru profesional dituntut memahami karakter peserta didiknya agar pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada peta berskala 1:50.000, panjang rel kereta api sebesar 20 cm. Panjang sebenarnya rel kereta api tersebut adalah A. 10 km, B. 20 km, C. 30 km, D. 40 km. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah A, yaitu 10 km. 50.000 cm pada peta itu mewakili 0,5 km. Nah, 0,5 km kali 20 cm maka hasilnya 10 km. Kita lanjut ke soal nomor 9. Minyak bumi merupakan sumber daya tambang yang sangat penting bagi manusia karena digunakan untuk menunjang keperluan hidup dan keperluan industri. Namun, apabila pemakaiannya tidak diperhitungkan, minyak bumi akan cepat habis. Upaya efisiensi dalam jangka waktu lama untuk menghemat penggunaan minyak bumi adalah A. Mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, B. Mencari tambang minyak bumi yang baru di pulau-pulau luar Indonesia, C. Mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna, D. Membuat energi alternatif seperti biogas agar menghemat penggunaan minyak bumi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah D, yaitu membuat energi alternatif seperti biogas agar menghemat penggunaan minyak bumi. Jadi energi alternatif ini dapat diciptakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang terdapat di alam. Kita lanjut ke soal nomor 10. Modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Berikut ini yang menjadi syarat suatu wilayah telah mengalami proses modernisasi adalah A. Cara berpikir yang ilmiah, B. Masyarakatnya bersifat tertutup, C. Nilai-nilai tradisional masih kuat, D. Pola berpikir masyarakat bersifat tradisional. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah A. Cara berpikir ilmiah. Jadi ketika suatu penduduk di tempat tertentu memiliki pola berpikir yang ilmiah, maka dikatakan penduduk di daerah tersebut sudah mulai mengalami proses modernisasi atau bergerak ke arah yang lebih baik, lebih modern. Sedangkan pilihan jawaban B, C, dan D ini adalah ciri-ciri masyarakat yang pola pikirnya masih tradisional dan jauh dari modernisasi. Demikianlah 10 soal tes kompetensi teknis IPS untuk guru SD dan SMP. Silahkan disimak kembali, ditonton ulang, dipahami baik-baik. Semoga dapat menjadi modal untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.